Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mira Quratul Aini. Di video kali ini saya akan menjelaskan bentuk kalimat mufrad, kalimat musanna, dan juga kalimat jamak. Tonton videonya ya. Ya, baik. Di video kali ini saya akan menjelaskan pembagian jumlah dalam bahasa Arab. Karena di dalam bahasa Arab ada yang disebut mufrad. Mufrad itu artinya tunggal atau berjumlah satu. Kemudian ada mutsanna. Mutsanna itu yang berjumlah dua. Kemudian ada jamak. Jamak itu berjumlah lebih dari dua. Setelah itu saya juga akan menjelaskan pembagian jamak. Nih, jamak ini nanti terbagi menjadi dua, ada jamak taksir dan juga ada jamak salim. Di akhir saya juga akan menjelaskan perubahan bentuk i'rab pada ketiganya, pada mufrad, pada mutsanna dan juga jamak. Teman-teman, di dalam bahasa Arab isim atau kata benda itu akan berubah-ubah sebutannya ketika jumlahnya pun berubah. Karena di dalam bahasa Arab ada yang disebut dengan mufrad, tunggal, itu artinya jumlah benda itu satu. Kemudian ada mutsanna, mutsanna itu berjumlah dua. Kemudian jamak, jamak itu berjumlah lebih dari dua. Untuk itu kalian harus mengetahui dan memahami seperti apa bentuk mufrad pada kata benda tersebut, kemudian seperti apa perubahannya dari mufrad ke dalam mutsanna, dan seperti apa perubahan dari mutsanna ke dalam jamak. Ya, di sini ada kata thalibun, artinya pelajar. Pelajar. Nah, thalibun itu mufrad. Itu artinya pelajar ini hanya satu orang, yaitu seorang pelajar. Nah, ketika pelajar itu berjumlah dua, itu akan beda lagi sebutannya menjadi thalibani. Nah, di sini ada tanda mutsanna yaitu menggunakan alif dan nun. Jadi artinya dua orang pelajar. Dan ketika pelajar itu lebih dari dua, itu akan berubah lagi sebutannya menjadi tullabun. Nah, tullabun di sini adalah jamak dari kata talibun. Kemudian ada kitabun, sebuah kitab. Kenapa saya sebut sebuah? Karena ini adalah mufrad. Jumlahnya hanya satu. Ketika dua, kitabnya itu menjadi kitabani seperti di atas menggunakan tanda mutsanna yaitu alif dan nun. Dan kalau kitabnya lebih dari dua, itu menjadi kutubun, kitab-kitab. Kemudian ada rajulun, seorang laki-laki, rajulani, dua orang laki-laki, dan rijalun itu banyak laki-laki. Jadi laki-lakinya lebih dari dua orang. Kemudian ada kata asadun, harimau ya, seekor harimau. Karena ini hewan jadi kita menyebutnya seekor. Kemudian asadani, dua ekor harimau ya, menggunakan alif dan nun. Kemudian kalau misalnya harimau itu lebih dari dua, itu disebut jamak. Jamak dari asadun yaitu usudun, artinya harimau-harimau. Nah, kemudian ada kata muslimun, seorang muslim laki-laki, ini mufrad ya. Kemudian ketika seorang muslim muslim laki-laki itu berjumlah dua orang, berubah menjadi muslimani menggunakan tanda musanna alif dan nun. Nah, kalau lebih dari dua menjadi muslimuna ya. Kemudian ada muslimatun. Muslimatun itu muannats-nya ya. Kalau tadi muslim itu mudzakkar, laki-laki, kalau muslimatun berarti seorang muslimah, seorang muslim perempuan. Di sini tanda muannats-nya ya, menggunakan ta marbutah. Nah, kalau misalnya dua orang menjadi muslimatani, dan kalau lebih dari dua menjadi muslimat. Nah, perhatikan teman-teman. Di tanda mutsanna ini ya, semua menggunakan akhiran alif dan nun. Ya, semua menggunakan alif dan nun. Nah, berarti untuk merubah dari mufrad ke musanna itu bisa dengan mudah kita menambahkan alif dan nun di belakangnya ya.
Akan tetapi ketika kita mau merubahnya ke dalam jama, ini tidak bisa ditebak ya. Tidak bisa dikira-kira karena jama itu berbeda-beda ya. Ini memang butuh hafalan kita, butuh hafalan jama-jama dari mufrodnya gitu, seperti itu. Nah, kalau tadi di bentuk musanna, bisa dengan mudahnya kita menambahkan alif dan nun di setiap belakang kata benda tersebut seperti thalibani. Kemudian kitabani, rajulani, asadani, muslimani, muslimatani. Nah, tapi untuk bentuk jama saya tidak punya cara cepatnya ya teman-teman. Saya hanya bisa menyarankan kalian menghafal dan tahu gitu apa bentuk jama dari masing-masing bentuk mufrad setiap isim seperti itu. Nah, perlu diketahui juga jama itu terbagi menjadi dua teman-teman ya. Perlu diingat, perlu diketahui juga jama itu ada dua macam. Ada yang disebut jamak taksir, kemudian ada yang disebut jamak salim. Apa yang disebut dengan jamak taksir? Bisa dibaca di sini ya. Jamak taksir adalah yang merubah bentuk mufradnya. Nah, yang mana yang disebut jamak taksir? Kita kembali lagi ke sebelah sini. Jamak taksir itu katanya jama yang merubah bentuk mufradnya. Nih contohnya tullabun. Karena dia berubah sekali dari bentuk mufrad ke dalam jamaknya. Mufradnya talibun ketika jamak berubah sebutannya menjadi tullabun ya. Nah, kemudian apa itu jamak salim? Nah, di sini bisa dibaca, jamak salim adalah yang tidak merubah. Jadi kebalikannya jamak taksir ya. Tidak merubah bentuk mufradnya. Seperti apa? Nah, di sini dari kata muslimun. Nah, jamaknya tidak berubah bunyinya ya, dari bentuk mufradnya menjadi muslimuna. Nah, itu kan berubah menjadi muslimuna. Kalau waw dan nun ini memang tanda jamak salimnya ya. Dari muslimunya itu tidak merubah sama sekali dari bentuk mufradnya. Maka dari itu ini disebut jamak salim ya. Nah, jamak salim itu terbagi lagi menjadi dua. Ada yang mudzakkar salim, ada yang muannats salim. Nah, mudzakkar salim berarti jamak salim yang mudzakkar. Contohnya muslimun. Kalau muannas salim, jamak muannas salim berarti jamak salim yang mufradnya muannas seperti muslimatun. Nah, itu perbedaan antara mudzakkar salim dan muannas salim. Nah, diulangi ya. Perbedaan antara taksir dengan salim. Taksir itu merubah mufrad. Seperti contohnya tulabun, kemudian kutubun. Kutubun juga berubah sekali ya bunyinya dari kitabun, kemudian rijalun juga berubah dari kata rojulun, kemudian usudun juga berubah dari kata asadun. Nah, ini semua nih yang di atas nih, yang 4 ini bentuk jamaknya disebut jamak taksir karena merubah bentuk mufradnya. Nah, yang di bawah ini yang 2, muslimun dan muslimatun, ini contoh dari jamak salim. Jamak yang tidak merubah bentuk mufradnya. Nah, ya, hanya memang ketika jamak ada tanda jamaknya. Waw dan nun tanda jamak salim, alif dan ta itu tanda jamak muannas salim. Dari mana melihat mudzakkar dan muannasnya? Ya dari mufradnya ya. Muslimun itu tidak menggunakan ta marbutah, berarti ini mudzakkar laki-laki. Muslimatun itu menggunakan ta marbutah, berarti ini muannas perempuan. Seperti itu. Di sini saya kasih contoh ya cara menggunakan kata benda dalam keadaan mufrad, mutsanna dan juga jamak. Nah, nanti ketika di dalam keadaan jumlah mufidah pada sebuah mubtada dan khabar. Nah, jika mubtadanya itu menggunakan dhamir mufrad seperti huwa itu kan laki-laki tapi sendiri.
maka nanti kata bendanya pun harus mufrad ya. Dhamirnya mufrad, kata bendanya pun harus mufrad seperti huwa muslimun, dia seorang muslim, laki-laki. Nah, begitu pula dengan mutsanna. Huma ini kan dhamir mutsanna ya, berjumlah 2 orang. Nah, kalau misalnya dhamirnya juga mutsanna, maka kata bendanya pun harus mutsanna. Seperti huma muslimani, mereka 2 orang muslim. Kemudian yang terakhir jamak, hum itu jamak lebih dari 2 orang. Nah, kalau dhamirnya juga jamak, maka kata bendanya juga harus jamak. Seperti ini, hum muslimuna. Nah, begitu ya cara menggunakan kata benda baik di dalam mufrad, mutsanna, dan jamak. Jadi disesuaikan dengan dhamirnya. Setelah tadi kita ketahui perbedaan bentuk kalimat mufrad, mutsanna, dan jamak, di sini juga kita akan mengetahui perubahan bentuk i'rabnya ya teman-teman ya. Yang akan dijelaskan pertama yaitu perubahan bentuk i'rab dari rafa ke dalam nasab. Nah, perhatikan teman-teman. Yang pertama yaitu kalimat mufrad. Lihat, kalimat mufrad dalam bentuk rafa itu menggunakan tanda dhammatain atau bisa juga dengan tanda dhammah. Sedangkan kalimat mufrad pada alamat nasab itu menggunakan tanda fathatain atau bisa juga dengan menggunakan fathah. Itu ya perbedaannya. Kalimat mufrad di dalam rafa menggunakan dhammatain, kalimat mufrad di dalam nasab itu berubah menjadi fathatain atau juga fathah. Yang kedua mutsanna. Mutsanna alamat rafa'nya itu menggunakan alif dan nun. Ya, alif dan nun. Ketika mutsanna ini berubah menjadi nasab, alamatnya yaitu akan berubah pula. Yang tadinya alif dan nun bisa berubah menjadi ya dan nun, ya. Yang terakhir, kalimat jamak. Jamak itu kan terbagi 3 tadi ya, ada jamak taksir, ada jamak mudzakkar salim, ada juga jamak muannats salim. Jamak taksir sama dengan mufrad, alamat rafa'nya itu menggunakan dhammatain dan alamat nasabnya itu menggunakan fathatain atau juga fathah. Kemudian jamak mudzakkar salim, alamat rafa'nya menggunakan waw dan nun, alamat nasabnya menggunakan ya dan nun. Jadi perubahannya ada pada waw. Waw berubah menjadi ya. Kemudian jamak muannats salim, alamat rafa'nya itu menggunakan dhammatain. Kemudian alamat nasabnya menggunakan kasratain, ya. Bisa kalian baca di bawahnya ya, ada keterangannya. Ini keterangan untuk alamat rafa pada kalimat mufrad, mutsanna, dan jamak, dan sebelah kiri ini adalah keterangan bentuk i'rab pada alamat nasab. Kalau tadi perubahan i'rab dari rafa ke dalam nasab, kali ini perubahan rafa ke dalam jar, masih pada bentuk kalimat mufrad, mutsanna, dan jamak. Perhatikan, untuk kalimat mufrad pada alamat rafa sama dengan yang tadi ya, menggunakan tanda dhammatain atau bisa juga dengan dhammah. Tapi mufrad dalam alamat jar itu menggunakan kasratain, bisa juga menggunakan kasrah. Kemudian kalimat mutsanna dalam keadaan rafa itu menggunakan alif dan nun ya, tanda rafa'nya menggunakan alif dan nun. Pada alamat jar mutsanna itu berubah alif menjadi ya. Jadi di sini menggunakan ya dan nun ya, sama seperti alamat nasab. Kemudian jamak, untuk jamak taksir pada alamat rafanya menggunakan dhammah atau dhammatain. Kemudian pada alamat jarnya menggunakan kasrah, bisa juga kasratain. Nah, kemudian jamak mudzakkar salim itu alamat rafanya waw dan nun. Ketika masuk ke dalam jar, alamat jar jamak mudzakkar salim itu ya dan nun. Kemudian muslimatun jamak muannats salim, alamat rafa'nya dhammatain pada ta'ut ta'nis, pada alamat jarnya menggunakan kasratain pada ta'ut ta'nis. Begitu ya teman-teman perubahan i'rab pada kalimat mufrad, mutsanna, dan jamak dari rafa ke dalam jar. Bisa kalian baca juga di bawah ya, ada keterangannya perubahan i'rab dari rafa ke dalam jar. Paham ya teman-teman? Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.